semuanya. Shalom. Haleluya, saya yakin dan percaya di sini bersukacita. Kita mau memuji dan menyembah Allah kita yang hidup. Amin. Saudara, saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau berdoa, kita mau bawa segenap hati kita. Kita mau teduhkan hati kita. Terima kasih Bapa yang baik, kembali kami ada Tuhan di tengah-tengah umat-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kami mengucap syukur buat kasih anugerah yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Engkau sangat baik dan amat baik Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan hati kami boleh melimpah dengan syukur-Mu ya Bapa, sebab Kau Allah yang ajaib, Allah sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biar kuasa-Mu, urapan-Mu Tuhan mengalir di tempat ini Tuhan, melawat setiap jemaat-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau naikkan syukur kita melalui pujian. Sama-sama kita katakan, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Haleluya, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sama-sama katakan, Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi sama-sama naikkan pujian ini, katakan, betapa ku mencintai segala yang terjadi, segala yang telah terjadi. Kami tak pernah sendiri Tuhan, tak pernah sendiri, karena Kau Allah yang selalu menemani setiap kami hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih.
Sungguh kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Melingkupi setiap umat-Mu di tempat ini pada siang hari ini ya Bapa. Kalau tiba saatnya Tuhan kami mau bersorak bagi Engkau, kami memuji nama-Mu. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Sebelumnya saya mengundang semuanya untuk kasih salam. Samping kanan, depan, kiri, belakang. Katakan Tuhan itu dahsyat loh, Dia baik. Haleluya, sebab Tuhan baik. Haleluya, ku memuji nama-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak pernah berkesudahan. Mana suaranya Bapak Ibu? Yang di online boleh bersorak bagi Allah kita. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Mana suaranya Bapak Ibu? Sekali lagi jemaat saja naikkan pujian ini. Sama-sama katakan. Haleluya, ku memuji-Mu Yes. Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, Di atas gunung, di atas gunung dan di dalam samudra. tanganku ku angkat padamu, Mensyukuri rahmat yang Kau beri. kakiku melompat bagimu. Bab rahmat-Mu, Rahmat-Mu baru setiap pagi. angkat tanganmu katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab apa? sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, Sebab Dia baik. bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Woo. Na 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 na. Na 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 na. Yeay, haleluya. Siap untuk memuji nama Tuhan lebih lagi, amin Bapak Ibu. Coba tanya samping kanan, depan, kiri, belakangnya. Siap untuk bergoyang buat Tuhan, amin. Sebab kita semuanya umat kesayangannya Tuhan Yesus, amin. Coba dipersiapkan kedua jempolnya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yang di rumah juga ya, yang sedang menonton boleh angkat kedua jempolnya. Kita mau berdangdut buat Allah kita. Lai, 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 lai. Coba jemaat Tuhan, mana suaranya? Lai, 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 lai. Berikan sorak-sorak kemuliaan buat Allah kita. Sama-sama bergoyang, gerakan badanmu kiri dan kanan. Yes.
Puji nama Tuhan. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita bersatu hati dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berterima kasih Tuhan atas setiap penyertaan dan lawatan-Mu Tuhan dalam ibadah kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Engkau yang telah melawat setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau bertahta atas setiap pujian dan penyembahan kami. Kami bisa hati Tuhan berdoa untuk gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko dan juga keluarga besarnya Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau berikan kesehatan, kekuatan serta pengurapan yang daripada-Mu. Dan juga Engkau memberkati para wakil-wakilnya Tuhan beserta keluarga besarnya. Engkau yang jagai lindungi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap ketua rayon, cabang-cabang khusus Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan serta tuntunan-Mu yang senantiasa ada Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk Gembala CK4 kami Tuhan, Bapak Pendeta Weliar Kauntu beserta keluarga dan wakil-wakilnya, serta semua gembala yang ada di CK4 Tuhan. Engkau kiranya memberikan pengurapan-Mu Tuhan, memakai dengan luar biasa. Kami juga berdoa untuk gembala kami di tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Immanuel Stopo dan Ibu Helen beserta keluarganya Tuhan. Engkau yang lindungi, pakai menjadi teladan dan berkat bagi kami dan banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan untuk wakil gembala kami Bapak Wisnu dan istri serta anaknya Adit Tuhan. Engkau berkati, Engkau lindungi senantiasa Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mau angkat tangan kami Tuhan, berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kepada bangsa kami Tuhan pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami percaya, damailah Indonesiaku Tuhan. Virus corona diamlah Tuhan, tidak ada lagi virus-virus polusi udara, enyahlah. Dan kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, kiranya Engkau berikan hikmat pengetahuan untuk dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Engkau berkati Tuhan para menteri, DPR, MPR, TNI, Polri, kehakiman, kejaksaan. Engkau berikan kepada mereka agar bekerja dengan sehati dan jujur serta takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk terjadinya Pentakosta ketiga yang kami percaya Tuhan dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Kami berdoa untuk setiap lembaga yang ada Tuhan. We pray for GBI, we pray for COG, ORU, WEA, and EPT. Engkau pakai lembaga-lembaga ini menjadi saluran berkat dan alat-Mu untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kami percaya Pentakosta ketiga akan terjadi di Indonesia, dari timur ke barat sampai ke Yerusalem. Kami berdoa untuk setiap generasi Yeremia. Kami percaya Tuhan, Engkau berikan generasi Yeremia cinta mati-matian akan Engkau, hidup dalam kekudusan serta berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu di tempat ini, GBI Home. Kiranya Tuhan Engkau lawat setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau sembuhkan yang sakit Tuhan. Engkau berikan kekuatan bagi yang mengalami kelemahan. Engkau berikan jalan keluar untuk setiap yang menghadapi permasalahan. Engkau yang berikan Tuhan, hiburkan yang susah dan setiap masalah Engkau berikan kelegaan Tuhan Yesus. Biarlah setiap jemaat terus hidup dan mata yang tertuju kepada Tuhan dan siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maranatha, datanglah Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Pernahkah saudara mendengar ada orang Kristen yang sengaja tidak mau mengikuti adat istiadat dan budaya dari leluhurnya? Mereka pikir melakukan adat istiadat dianggap dapat mengganggu kerohanian dan terkait dosa okultisme. Sedangkan budaya dari nenek moyang dianggap kuno dan banyak tahayul. Nyatanya, manusia tidak bisa lepas dari kebudayaan. Budaya adalah bagian penting dari kehidupan sosial yang membentuk peradaban masyarakat. Sebagai insan Pentakosta, seringkali kita dianggap terlalu modern dan cenderung meninggalkan kebudayaan kita, terutama dalam hal cara beribadah. Benarkah demikian? Lantas, bagaimana kita harus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana Tuhan Yesus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan dan pelayanannya. Dari situ, kita akan mengerti bahwa kita sebagai orang percaya hidup dalam kebudayaan di kehidupan sehari-hari.
Hal yang pertama adalah Yesus tidak anti budaya. Kita tahu bahwa Yesus dilahirkan ke dunia sebagai orang Yahudi dan dibesarkan dengan didikan Yahudi. Misalnya, ketika umur 12 tahun, Yesus selain pergi ke bait Allah sebagai salah satu ketaatan akan firman Tuhan, ia juga melakukan hal tersebut karena bagian dari melaksanakan kebudayaan Yahudi sebagai son of the law, yaitu kebiasaan orang Yahudi di mana laki-laki yang telah menginjak umur 12-13 tahun memiliki kewajiban untuk mengikuti kelas-kelas kerohanian di sinagoga pada hari Sabat. Ia membaca firman Tuhan dengan posisi berdiri dan tidak duduk seperti kebudayaan Yahudi saat membacakan nats firman Tuhan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa kita sebagai orang Kristen tidak perlu menghindari atau anti kepada suatu kebudayaan di mana kita berada. Justru dalam budaya tersebut mungkin terdapat nilai-nilai yang dapat membangun karakter seseorang seperti sopan santun dan bersikap baik di dalam masyarakat. Di sisi lain, orang yang tidak berbudaya dapat dianggap aneh dan sulit untuk diterima dalam suatu komunitas. Hal yang kedua, Tuhan Yesus menggunakan jalur budaya dalam menyampaikan firman Tuhan dan memberitakan Injil. Dalam pengajarannya, seringkali Yesus memakai latar kebudayaan Yahudi. Sebagai contoh, perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh menunjukkan satu setting pernikahan dalam budaya Yahudi. Aplikasi dari ajaran Tuhan Yesus ini mengajarkan supaya orang percaya memiliki sikap berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria. Hal ini membuat firman Tuhan yang Yesus ajarkan relevan dan lebih mudah dipahami oleh kehidupan kebudayaan Yahudi. Hal ini juga diajarkan oleh Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus 9 ayat 19-23 dituliskan bagaimana Paulus ketika bersama dengan orang Yahudi, ia bersikap seperti orang Yahudi. Di sisi lain, di hadapan orang non-Yahudi, ia bersikap atau berbudaya seperti orang bukan Yahudi. Hal ini membuat Rasul Paulus dapat lebih diterima dalam misinya untuk mengabarkan Injil. Nah, itu kan dulu pada zaman Alkitab. Bagaimana dengan sekarang? Sebagai contoh, tindakan menusukkan sumpit di atas nasi yang ditaruh dalam mangkuk dalam budaya Chinese dianggap tidak sopan karena menyerupai dupa di tempat sembahyang orang meninggal. Sekalipun kita tidak percaya bahwa tindakan tersebut dapat mendatangkan kesialan, namun menjaga sikap dan perilaku sesuai budaya akan memudahkan kita untuk diterima dalam masyarakat dan lebih mudah untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Bagaimana merayakan perayaan Imlek? Tidak jarang keluarga Chinese Kristen berdebat mengenai pro kontra dalam cara merayakannya, baik ditinjau dari sisi Kristen dan kebudayaan. Contoh-contoh ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen kita perlu mempelajari, mengerti, dan menghargai budaya yang ada tanpa mengorbankan iman percaya kita. Dengan mengikuti proses tersebut, maka iman kita tetap dapat dipraktikkan dengan benar, tetapi sekaligus ramah terhadap budaya di mana kita berada. Hal yang ketiga, Yesus menjadikan firman Tuhan sebagai landasan dalam berbudaya dan bertradisi. Selain memanfaatkan budaya, Yesus juga memperbarui budaya yang ada agar sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai contoh, Yesus mengkritisi tradisi-tradisi yang disalahgunakan untuk mencari keuntungan bagi golongan tertentu. Misalnya, sistem penukaran uang di bait Allah dan konsep adat istiadat tentang persembahan kepada Allah yang mengabaikan sikap hormat kepada orang tua. Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat yang mengajarkan adat istiadat buatan manusia namun mengabaikan perintah Allah. Yesus menekankan bahwa motivasi dalam menjalankan suatu tradisi haruslah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan yang Yesus sampaikan bahwa Dia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat atau suatu budaya, tetapi Yesus ingin supaya budaya ada dalam posisi yang tepat, yaitu di atas dasar kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Saudara, sebagai insan Pentakosta, kita tidak anti budaya. Kita justru dipanggil menjadi agen pembaharu budaya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Dan kita membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat ku berjalan
Kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus, apa saudara, penolong yang setia. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama naikkan pujian, dikatakan saat ku berjalan. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saya punya semua itu bangkit berdiri sama-sama katakan. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Ayo kita berdoa saudara sebelum kita dengar belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur sekali lagi Tuhan kepadamu karena Engkau luar biasa. Engkau indah dalam kehidupan kami. Engkau sungguh Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan, pertolongan, berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kalau kami ada sampai dengan hari ini, itu karena kebaikan-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya untuk kami duduk diam, belajar akan firman-Mu. Tuhan, buka mata hati rohani kami, pikiran kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan firman-Mu boleh jatuh di tanah yang baik di dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah-buah dan menghasilkan buah yang lebat untuk kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami siap belajar firman Tuhan. Yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Wow, luar biasa. Puji Tuhan saudara. Ada kemenangan? Wah, luar biasa ya. Kok suaranya separuh ya? Ada kemenangan? Oh, luar biasa. Dahsyat. Nah saudara, hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari tema di depan ini, yaitu tema kita tahun 2023, bangkit dan, coba sama-sama katakan 1, 2, 3, bangkit dan jadilah pemenang. Nah saudara,
Apakah saudara sudah jadi pemenang saat ini? Yang benar. Serius, udah jadi pemenang? Coba yang jadi pemenang angkat tangan. Nah, ntar kita belajar ya, apa itu menang ya. Nah, haleluya. Nah, saudara, banyak kita merasa begitu luar biasa dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, saya banyak baca firman Tuhan tentang pemenang ya, atau menang ya. Dan menang ini saya lihat di dalam firman Tuhan, saya pelajarin hanya ada 12 kata menang itu di dalam Alkitab ternyata. Dari perjanjian lama dan perjanjian baru saya pelajarin. Nah, ini saya pelajarin apa itu pemenang, apa itu menang. Nah, saudara, ternyata hanya ada 12 perkataan itu. Ya, saudara. Dan rata-rata yang saya pelajari di dalam arti menang atau victory ini, kalau menang bahasa Inggrisnya victory, saya ambil dari New King James. Dikatakan victory itu bukan dari manusia. Victory itu datangnya dari dari Allah sendiri. Lalu saya berkesimpulan bahwa, kesimpulan saya pribadi bahwa kemenangan itu datangnya dari Allah. Jadi banyak orang Kristen selalu gagal di dalam kehidupannya karena apa? Karena dia merasa kemenangan itu datangnya dari dia. Makanya banyak orang Kristen merasa kecewa, betul saudara? Hari ini menang, besok menderita lagi. Hari ini menang, besok lagi menderita lagi, betul saudara? Kemarin saya baru melayani di pusat polisi militer Angkatan Darat. Saya melayani perwira-perwira di sana dan saya berbincang dengan mereka. Saya katakan, apa sih menang gitu loh. Lalu mereka bilang begini, Pak, kalau kita di perang ya, kalau kita di perang itu ada 2 kata. Yang pertama itu menang, satu lagi victory. Victory itu bicara mengenai kalau kita di wilayah, katanya kalau kita perang menduduki satu tempat, kalau kita menang, itu menang, tapi kita belum victory. Gitu loh. Victory itu bicara mengenai kita bisa menguasai seluruh tempat itu dan kita tidak dikuasai lagi. Beda ya saudara, misalnya kalau orang berperang, ada di dalam negara itu ada yang namanya kota, ada yang namanya provinsi. Kalau kita hanya menang di satu kota saja, belum menguasai negara itu, kalau di militer disebut, itu kita belum victory. Itu artinya menang. Tetapi besok kita belum tentu menang, di kota lain mungkin kita kalah gitu loh. Tapi akhirnya kita menang atau kalah? Pertanyaan kan gitu. Amin. Tetapi saya percaya banner ini ditulis bangkit dan jadilah pemenang. Kita harus menang sampai Tuhan Yesus datang, sampai masa hidup kita selesai. Ada amin saudara? Nah, ini akan, kalau kita mengerti, akan menguatkan iman kita dan kita akan lebih tekun untuk menjadi seorang pemenang. Slide berikutnya. Nah, saudara, di sini kita lihat bahwa pengertian salah tentang menang. Banyak orang bilang menang itu adalah victory, itu salah. Banyak orang berpikiran kehidupannya itu selalu bisa menang. Memang ada ayat-ayat Alkitab yang mengatakan bahwa roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh ada yang dalam dunia ini. Betul apa betul saudara? Apakah itu menjadikan kita pemenang? Iya, menang, tapi belum victory. Nah, kita lihat ternyata firman Tuhan ya di dalam Matius 24 ayat 13 katakan apa? Yuk kita bangkit berdiri, boleh baca sama-sama. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Matius 24 ini bicara mengenai keadaan akhir zaman. Apakah orang percaya bisa menang di keadaan akhir zaman? Menghadapi akhir zaman, menghadapi datangnya kejahatan. Coba kita baca saudara. 1, 2, 3. Itu di depan udah ada saudara. Mana ya? Oh, di situ di layar ada.
Ya, coba kita baca sama-sama di bawah itu, tetapi orang yang, ya, 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Silakan duduk. Coba katakan ke sebelahnya, bertahan. Udah itu aja, satu kata aja. Jadi orang yang mau menang, Tuhan gak pernah katakan kamu akan menang. Tidak. Orang yang menang kalau di dalam kekristenan itu dia harus bertahan. Bertahan itu bicara mengenai, kalau bahasa aslinya katakan hupomeno. Hupomeno itu artinya orang yang bisa apa di situ menahan. Orang yang bisa bertahan, orang yang bisa berdiri teguh walaupun angin badai. Itulah orang-orang yang sebagai orang-orang pemenang. Orang yang bisa mengalami, ya, mengalami atau menikmati pada saat mereka dalam goncangan yang besar. Lalu satu lagi, orang yang bisa tinggal tetap, tinggal berdiri. Nah, ini adalah calon-calon pemenang. Firman Tuhan katakan, barang siapa bertahan sampai kesudahannya dia akan menang. Dia akan selamat. Tuhan gak bilang harus kita kalahkan kejahatan. Saudara, saya baca firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, bahwa kejahatan tidak bisa dikalahkan. Wah, ini ada ajaran baru lagi nih. Ajaran sesat deh Bapak nih katanya gitu ya. Yang bisa mengalahkan kejahatan itu nanti ending. Siapa yang bisa mengalahkan kejahatan? Siapa yang bisa mengalahkan kejahatan di dalam dunia ini? Yang bisa mengalahkan kejahatan itu adalah Allah sendiri. Kita akan baca di kitab Wahyu, di mana iblis ditangkap, iblis akan dibuang ke dalam api neraka. Nabi-nabi palsu akan dibuang, nabi-nabi palsu dulu akan dibuang. Lalu iblis akan ditangkap dan dibuang. Itulah akhir kemenangan daripada kebaikan dan kejahatan. Jadi selama periode kita hidup, manusia itu tidak pernah bisa menang melawan kejahatan. Dia hanya bisa menang satu masa, satu kali, waktu saudara mengalami gelombang. Makanya dikatakan hupomeno ini, saudara harus bertahan. Itu maksudnya Tuhan Yesus. Akan terjadi perang, Matius 24. Orang Kristen akan ditangkap dan dianiaya. Tuhan Yesus enggak bilang, lawan, kamu pasti menang. Enggak ada, saudara. Yang ada adalah kamu bertahan. Kenapa sih Pak Pendeta menyampaikan hal ini? Karena kalau kita mengerti, kita nggak akan kecewa. Kalau kita mengerti, kita bisa bertahan. Amin, saudara. Kalau tidak, kita akan kecewa. Karena kita sudah jadi orang Kristen, kita sudah aktif di gereja, kita sudah melayani, bahkan kita sudah doain orang sakit dan sembuh. Kita sendiri ada masalah, betul apa betul, saudara? Halo? Nah, ngakulah. Kadang-kadang di gereja so pede. Hamba Tuhan seperti saya ada masalah nggak? Ada masalah. Tetapi Tuhan janji, kalau kamu bertahan, aku akan bawa kamu kepada kemenangan lepas kemenangan. Amin. Nah, yang resultnya apa? Resultnya adalah kemenangan yang Tuhan maksud di sini. Bangkit dan jadilah terang, bangkit dan jadilah pemenang. Adalah apa? Adalah saudara menang hari ini, besok, lusa, sampai saudara menutup mata. Atau kalau saudara belum menutup mata, belum selesai pekerjaanmu, tapi Tuhan Yesus sudah keburu datang. Artinya selesai. Amin. Seorang percaya dia selesai ada dua. Pertama, dia sudah selesai secara hidupnya. Artinya dia meninggalkan dunia ini, dia dipanggil Bapa di surga. Selesai pekerjaanmu. Yang kedua adalah selesai kalau Tuhan Yesus datang kembali angkat kita ke surga. Ada amin, saudara? Iya. Nah, yang dimaksud menang di sini bukan menang secara satu-satu. Kemarin saya ada sakit, dokter bilang nggak bisa sembuh. Teman-teman gereja datang doain dalam nama Yesus. Segala kuasa-kuasa jahat, kuasa sakit penyakit
dalam nama Yesus, keluar. Wah. Toto dia sembuh. Udah menang belum saudara? Halo? Udah menang belum? Dia masih ada lagi yang lain. Udah sakit. Bokek lagi. Nah bokeknya belum diselesain. Betul? Bokek selesai. Hubungan keluarganya kacau. Menang gak saudara? Ya, makanya. Belum menang kan? Kita alamin kan dalam kehidupan kita, betul? Padahal udah rajin ke gereja ya, tiap minggu datang ya. Aduh kesian banget. Nah kalau kita nggak tahu, akhirnya kita apa? Kenapa saya mesti sampaikan ini? Supaya kita nggak kecewa. Supaya nggak kita, besok nggak usah ke gereja dah. Masa masalah nggak habis-habis? Sama kayak orang terkutuk ke gereja. Habis ini ada lagi masalah ini ada masalah ini. Tetapi kalau kita mengerti, haleluya. Kita bilang, memang begitu hidupnya orang Kristen. Tapi satu hal catatan yang buat saudara adalah setiap kali saudara menghadapi masalah, yang rajin ke gereja ada solusi nggak? Ya ada lah, kalau nggak duduk sekarang kan. Kalau nggak ada solusi udah lewat saudara. Kalau saudara masih duduk hari ini mengucap syukur sama Tuhan, masih bisa memuji nama Tuhan, artinya saudara masih menang. Amin. Slide berikutnya. Nah saudara, apa itu menang di dalam kekristenan? Kita bangkit berdiri, kita baca 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Apa itu menang? Ya, tadi Tuhan Yesus katakan menang itu kalau kita bertahan. Nah di dalam 2 Korintus Rasul Paulus katakan menang itu apa? 1, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan Ia, amin, amin. Silakan duduk. Saudara, ternyata menurut Rasul Paulus yang dia alamin, kemenangan itu adalah, di sini dikatakan bahasa Yunaninya triambuo. Ya, triambuo itu bicara mengenai bahwa kita bukan menang, bukan kita yang lakukan. Kita ikut di dalam kemenangan Kristus. Artinya kita ikut di dalam peperangan yang Yesus lakukan di dalam dunia ini. Amin. Jadi begini saudara, saya mau kasih tahu, kalau bangsa Indonesia merdeka, terus saudara merayakan kemenangan bangsa Indonesia, saudara ikut menang nggak? Halo? Ada nggak bangsanya menang, rakyatnya masih dijajah, ada nggak? Nggak ada. Tapi yang menangin saudara bukan. Saudara menangin nggak? Enggak. Saudara hanya bertahan, yang menangin ada pahlawan-pahlawan. Tetapi di sini dikatakan kemenangan itu, ini agak susah mentranslate-nya. Kemenangan Allah, kemenangan Bapa di surga melalui Yesus dikatakan di sini ya. Saya ulang, tetapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami orang Kristen di jalan kemenangannya. Bisa jelas saudara? Jadi kita cuma ngikut. Makanya orang Kristen selamat bukan karena kekuatannya. Orang Kristen gak mungkin menang. Setan itu luar biasa kuatnya. Setan itu dahsyat sekali. Saudara gak mungkin bisa lawan setan. Gak mungkin dengan kekuatanmu sendiri. Kamu harus mendekatkan diri kepada Tuhan dan minta Tuhan memberikan kemenangan. Makanya firman Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Lalu apa? Karena Allah itu setia dan adil, maka Dia tidak mengizinkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. Tetapi firman Tuhan katakan, saat engkau dicobai, Dia akan berikan jalan jalan keluar. Jadi yang membuat saudara menang, engkau sendiri apa Tuhan? Tuhan Yesus.
Puji Tuhan. Ya, oke, mungkin agak kurang jelas. Yuk kita masuk ke slide berikutnya. Ini contoh, ya. Nah, saudara, kita belajar dari contoh dari Nabi Elia. Nabi Elia adalah seorang nabi yang sangat luar biasa. Nabi Elia adalah seorang nabi yang Tuhan pakai dengan dahsyatnya. Dan Nabi Elia ini adalah seorang nabi yang satu-satunya nabi ya, yang Tuhan izinkan tidak mati, tetapi dia terangkat ke surga. Nah, di sini dikatakan bahwa Nabi Elia, melalui Nabi Elia ini, Tuhan mengutuk bangsa Israel, ya, bangsa Israel di utara, ya, bangsa Israel terpecah menjadi dua, satu bangsa Israel selatan, kerajaan Yehuda, satu lagi Israel, ya, itu daripada pemimpinnya Yerobeam dulu. Raja Yerobeam ini punya anak sampai ke zaman Ahab. Ahab itu adalah cucu ya kalau nggak salah, cucunya Yerobeam. Apa yang terjadi? Elia, Tuhan minta memberitahu bahwa karena kejahatan mereka menyembah Baal dan Nabi Asyera, ya, maka Allah menghukum bangsa Israel dengan tidak datangnya hujan 3 tahun. Ya, saudara tahu, jangan nggak hujan 3 tahun, saudara. Kemarin saya baru kembali dari Israel, bawa satu rombongan diminta oleh Panorama untuk bawa satu rombongan ke Israel. Nah, saudara, waktu kami berangkat ke sana, suhu rata-rata di sana kalau pagi sampai dengan sekitar jam 11, setengah 12 itu suhunya 37 derajat Celcius. Tetapi kalau udah jam 2 itu suhunya sudah mencapai 41 sampai 42. Nah, saudara, luar biasa panasnya, saudara. Jadi sepertinya kita kebakar gitu loh, saudara. Nah, apalagi bayangkan kalau 3 tahun tidak turun hujan. Saya nggak tahu lagi bagaimana ceritanya. Berarti panas sekali, apalagi itu kutukan daripada Tuhan sendiri. Luar biasa. Ya, kepada siapa? Kepada Raja Ahab. Karena Raja Ahab dan istrinya memerintahkan bangsa Israel itu untuk menyembah Nabi Baal. Ya, menyembah dewa Baal dan Dewi Asyera atau disebut Asitoret. Ya. Nah, definisinya dewa Baal itu apa? Kenapa dia harus disembah? Karena di sini dikatakan dewa Baal itu dewa cuaca. Dia yang menentukan hujan, dipercaya, menentukan badai dan menentukan kesuburan atas tanah. Ya, yang dipercaya juga oleh orang Kanaan, ya, karena mereka tinggal di Israel di Kanaan, sebagai dewa yang paling berkuasa. Lalu Dewi Asyera atau Asitoret ini adalah ibu, ya, dari 70 dewa dewi, ya, dan merupakan juga istri Baal. Dia di mitos-mitos kuno, ya, dewi ini adalah dewi kesuburan untuk tanah dan untuk panen, ya, dan untuk memperbanyak ternak, ya. Jadi harus nyembah dia, ternak bisa banyak, panennya banyak gitu loh. Kalau dewa Baal cuaca supaya baik. Next berikutnya. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Nabi Elia harus dia bertempur dengan nabi-nabi ini, membuktikan bahwa Tuhan mana di depan bangsa Israel yang harus dipilih. Kalau hari ini ditantang, kalau hari ini Tuhan Allah yang lebih berkuasa dari Baal dan Dewi Asyera, maka bangsa Israel harus menyembah Allah kembali kepada Allah. Tetapi kalau yang lebih berkuasa dewa Baal dan Dewi Asyera, maka bangsa Israel silakan saja mau menyembah. Tetapi ada satu pertandingan, ya, di mana, ya, kita sudah mengerti, Elia membuat mezbah, dikasih air, dikasih daging atasnya, disiram air, dikasih kolam bawahnya, dan terbakar enggak? Tanpa api. Tetapi pada saat mereka Dewa Baal dan Dewi Asyera ini dipuja-puja sama
nabi-nabinya, totalnya ada 800, jadi 400 dewa Baal, 450 Dewi Asyera, mereka menari-nari, akhirnya apa? Tidak terjadi apa-apa. Tetapi waktu Elia di depan bangsa Israel, dia mengucap syukur kepada Tuhan, lalu api, kita lihat gambarnya, api dari atas membakar, walaupun kayu dan batu semuanya basah, semua habis. Kayu, daging, kayu, batu, semua habis, termasuk air-air yang sungai di sekeliling persembahan itu kering semua, ya, dimakan. Nah, itu menunjukkan kuasa Allah. Pertanyaannya dari ini, ya, kita lihat, apakah Nabi Elia sudah menang belum? Halo? Hah? Ayo, menang nggak? Ayo, ada yang bilang menang, ada yang bilang nggak menang, gimana sih? Menang. Ya, yang bilang menang angkat tangan, gitu aja. Satu. Yang lain bilang kalah gitu maksudnya. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa yang menang nabinya apa Allahnya? Nabinya sudah melakukan yang terbaik. Allah yang turun tangan, amin. Tetapi secara keseluruhan Nabi Elia ini udah menang belum? Slide berikutnya. Nah, saudara, secara peperangan fisik Nabi Elia ini menang. Semua Nabi Baal disembelih sama dia. 850. Saya lagi pelajarin bagaimana cara membunuh 850 nabi dengan pedang. Capek ya, saudara ya. Potong ayam satu aja, dua aja capek, apalagi potong 850 manusia lagi gitu. Bunuhnya gimana gitu loh. Saya belum dapat ceritanya seperti apa. Tetapi itu sudah terjadi dan Nabi Elia menang. Apakah dia penuh sukacita dengan kemenangan ini? Di 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayat keempat dikatakan begini. Lalu Ahab cerita sama istrinya. Siapa nama istri Ahab? Nah, itu sih sebel banget itu. Ada orang bilang, sebel gitu. Ah, itu ngeledek gitu. Iya, Isabel sih namanya gitu. Supaya jangan tegang maksudnya saudara. Isabel ini satu perempuan yang dominan. Dia yang pelihara nabi-nabi tadi. Dia yang kasih makan dari uang istana. Nabi Baal, Nabi Asyera, dia yang kasih makan tuh saudara. Makanya dia marah. Dia bilang begini saudara. Yuk kita baca sama-sama. Boleh bangkit berdiri lagi ya, supaya jangan ngantuk ya. Yuk kita baca sama-sama ya saudara. Nah, kita baca di ayat yang kedua. Apa yang di ayat kedua katakan? Bentar saudara. Ayat kedua, 1, 2, 3. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bukan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Silakan duduk saudara. Ini ancaman yang dikeluarkan oleh Isabel, ratu, untuk membunuh siapa? Jadi Elia tuh ceritanya ngumpet saudara. Dia dicari kemana-mana, nggak ketemu, ngumpet Elia. Akhirnya si ratu ini membuat pernyataan, pengumuman bahwa dia akan bunuh Nabi Elia ini. Lalu apa yang kita lihat? Coba kita baca berikutnya. Ayat yang keempat, yang paling bawah, kemudian 1, 2, 3. Iya, setelah dia mendengar Isabel, ratu itu mau mengambil nyawanya, yang dia lakukan dia lari untuk selamatkan nyawanya. Nah, ini satu pelajaran buat kita saudara. Dia lari untuk menyelamatkan nyawanya. Kenapa dia lari? Karena dia takut mati. Lalu pergi kemana? Dia pergi ke satu padang gurun namanya Beersheba. Ya, di Beersheba itu dia duduk di satu pohon namanya pohon arar. Pohon arar itu kurang lebih tingginya 3 meter,
Di padang belantara, kalau padang belantara itu saudara nggak ada yang tempat adem, semuanya panas. Ya, Nabi Elia dia duduk di bawah pohon karena supaya nggak panas. Dia stres. Loh, kok Nabi Allah yang dahsyat begini stres? Menang apa kalah saudara? Untuk bagian yang kedua ini dia kalah. Bagian pertama dengan Dewa Baal, dengan Dewi Asyera, dia menang. Nabi-nabinya habis dimusnahkan dan orang Israel sudah percaya kepada Allah, mereka akhirnya kembali kepada Allah. Tetapi di babak kedua ini Elia kalah. Dia stres dan dia bilang, cukup sudah, cukuplah ini sekarang ya Tuhan, ambilahnya. Apa tuh artinya saudara? Kalau zaman sekarang ngomongnya apa tuh artinya? Mau mati. Saudara bisa lihat begitu nabi yang begitu besar dan luar biasa, yang punya power, dia bisa berhentiin hujan, dia bisa melakukan tanda mujizat. Mungkin kalau saudara yang pada saat itu jadi Nabi Elia mungkin udah petantang-petenteng sombongnya gitu ya saudara. Kemana-mana udah begini jalannya. Mana yang jahat, mana? Wah gitu ya. Mungkin udah sombong sekali. Tapi Nabi Elia stres. Dia mau mati. Nah ini satu gambaran, perjanjian lama selalu memberikan satu gambaran untuk implikasi hidup kita di perjanjian baru. Ini satu gambaran bahwa setiap orang Kristen tidak mulus jalan hidupnya. Sekalipun dia pendeta besar, sekalipun dia pendeta kecil, sekalipun dia bukan pendeta, sama masalahnya. Jangan saudara lihat dari depannya. Depannya kelihatan, bagus. Pergumulan yang dihadapi lebih berat. Amin saudara. Anak saya semalam, saya kesaksian ya, boleh ya? Cuman gak usah cerita-cerita sama siapa-siapa, biarin aja deh. Saya cerita sama saudara aja. Jadi anak saya ini kemarin kami kebetulan diundang. Ada sangjit. Acaranya meriah banget gitu. Hebat banget, keren banget gitu loh. Mahal banget. Diundang 400 orang. Orang hebat-hebat semua. Ya, orang-orang yang berjaya. Nah salah satunya saya diundang lah gitu loh ya saudara. Akhirnya lagi enak-enak jam 12 ya, jam 11 gitu. Enak-enak ada acara sangjit itu, meriah luar biasa. Orang Kristen juga. Nah tiba-tiba anak saya telepon nomor 2. Dia bilang, papi, aku bleeding, pendarahan. Saudara, tempatnya itu di Four Seasons, rasanya di padang gurun saudara langsung berubah. Waktu anak saya telepon, papi aku pendarahan, apa yang aku harus lakukan? Aku panik. Waduh. Karena saya sudah mengerti ayat ini, saya tahu gelombang hidup orang Kristen, amin. Kemarin saya bisa menangin peperangan, hari ini saya stres. Di tempat lagi acara lagi. Waduh, sampai teman semeja bilang, Pak Pendeta kenapa keluar terus? Telepon, saya nelpon anak saya. Kamu gimana keadaannya? Waduh dia nangis saudara. Bleeding pendarahan. Waduh, saya mau nyari siapa gitu. Saya pikir otak saya langsung, carinya dok. Untung saya nggak telepon dokter Wisnu. Salah aja. Wah, dokter Wisnu bisa juga berhentiin pendarahan, tapi bukan di manusia. Ya dok, obatnya sama ya dok ya? Sama obatnya, kamu salah aja. Sama obatnya. Pokoknya yang penting berhenti ya dok. Berhenti aja. Waduh, saya panik saudara. Di otak saya tuh nama-nama kontak itu keluar semua. Yang dokter, di search dokter semua. Termasuk Ibu Dokter Helen ada di situ. Waduh. Bingung, panik, saudara. Pada saat itu saya lupa sama Tuhan. Yang beri kemenangan adalah tuh. Pas saya lagi panik, memang iblis pintar bikin orang panik, saudara. Panik, mundar-mandir. Saudara lagi makan meja, keluar. Satu
hilang saya. Ntar udah keluar yang kedua, makanan saya yang pertama belum dimakan. Bingung kan saudara? Di sebelah saya bingung, nih orang ikut acara Sangjit kok ngilang melulu gitu ya. Itu. Kita keluar lagi. Wah, itu kan nyanyinya kenceng-kenceng, saya ngumpet sampai tempat jauh gitu saudara. Waduh, luar biasa saudara. Tetapi setelah saya agak tenang sedikit, apa yang terjadi saudara? Mujizat Tuhan terjadi. Ternyata anak saya diam-diam dia telepon halodoc tuh, dokter kandungan. Udah papi tenang aja, jangan panik. Enggak bisa, orang setahu saya kalau keluar darah terus itu, kalau di Alkitab, ini kan namanya pendeta saudara, taunya yang pendarahan tuh di Alkitab ada wanita pendarahan sampai 12 tahun saudara. Itu udah lemes banget ya, kesian gitu loh. Waduh anak saya lagi gitu kan, gimana caranya gitu. Saya udah ngebayangin iblis kasih gambaran, wah anakmu akan pucat pasi, anakmu mulai lemes badannya. Kalau kamu nggak tolong segera, tapi kan nggak bisa lagi pelayanan di situ. Apa yang terjadi saudara? Saya baru ngomong sama Tuhan di situ. Saya bilang Tuhan, aku percaya. Ini biasa ternyata. Orang Elia aja yang hebat ngalamin stres, masa kita yang begini-begini nggak bisa stres gitu loh. Ya Tuhan tolonglah, janji Tuhan kan kasih jalan keluar. Amin saudara. Pagi ini Tuhan sembuhkan dia. Saudara, 2 hari tidur, belakangnya ini darah semua. Dia diam-diam gak mau ngomong, baru ngomong karena dia udah gak tahan, dia baru ngomong kemarin saudara. Siang jam 11. Akhirnya saya doain, terus saya doain. Sampai semalam saya tanyain, belum sih Pi, aku kalau duduk gak apa-apa, kalau aku tidur baru banjir darahnya di sini. Aduh serem banget ya. Tapi bisa datang gak? Enggak, saya bilang. Saya datang ngapain saudara? Saya yang pendarahan bisa stres. Tapi akhirnya saya berdoa. Pagi ini saya tanya dia, pagi-pagi tadi sebelum kemarin saudara saya tanya. Carol gimana? Pi, aku juga bingung, padahal aku gak bisa tidur. Gak ada darah sama sekali Pi, berhenti Pi. Ya bagus dong, Tuhan baik. Tuhan jawab doa kamu. Iya aku jadi bingung Pi, kok gak ada ya? Lah jangan dicari, saya bilang, jangan. Kamu cari, saya yang stres. Kamu jangan cari, udah biarin aja, udah sembuh. Dan kita percaya bahwa Tuhan juga sanggup menyembuhkan wanita yang pendarahan 12 tahun aja bisa sembuh, lu baru 2 hari gitu kan, maksud saya gitu. Tapi nggak begitu, bercanda sekarang bisa, kemarin nggak bisa begini mukanya saudara. Jadi apa saudara? Artinya pencobaan itu bisa datang kepada orang siapa saja. Dan iblis itu tidak pernah menyerah. Waktu Tuhan Yesus pertama kali dibaptis, Roh Kudus membawa dia ke satu padang gurun, di atas satu bukit, bahwa Tuhan Yesus pun dicobai. Iblis tidak takut. Tetapi yang saudara perlu malam ini dari firman Tuhan adalah saudara mengerti bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi itu pencobaan yang biasa. Jangan stres, jangan jadi kecewa sama gereja, jangan jadi kecewa sama Tuhan. Karena memang hidup kita di dunia ini harus mengalami itu. Maksud saya gitu loh saudara. Amin. Jangan berhenti dan berputar. Kita lihat berikutnya. Lalu di sini dikatakan Isabel itu dia mengancam Elia. Next berikutnya kita lihat bagaimana proses Tuhan yang akan sama berlaku dalam kehidupan kita. Nabi Elia ke Gunung Horeb. Lalu pada saat itu Nabi Elia stres, dia nggak mau makan. Malaikat berikutnya mundur lagi satu slide, kita lihat gambarnya bahwa malaikat itu minta dia makan. Malaikat toel, dia udah stres tidur di pohon tuh, lalu malaikat toel begini, itu di bawahnya ada apa? Roti apa saudara? Roti bakar lu saudara, buset, gile ya. Tuhan gak tanggung-tanggung sayang sama kita, dikasih roti bakar saudara. Kalau dikasih roti biasa mah mungkin Elia nggak mau. Roti bakar wangi nggak saudara? Ya jangan pura-pura nggak tahu. Dikasih roti bakar, makan katanya supaya kamu kuat.
Karena apa? Karena Allah tahu pencobaan itu pencobaan yang biasa. Dan Allah sudah menentukan orang-orang yang percaya akan menang. Amin. Udah tenang aja saudara, maksud saya begitu. Pencobaan apapun yang kau hadapi, tenang. Engkau akan lewati. Nih belajar dari kisahnya Elia. Baru berikutnya. Lalu Elia bangun dan malaikat toel-toel dikasih roti bakar, mungkin karena harum baunya dimakan juga sama Elia. Kepancing juga nih tikus ya. Wah kemakan gitu ya. Akhirnya habis makan ngapain dia? Berikutnya slide-nya. Belum. Di Alkitab dikatakan, kalau saya tulis slide-nya sampai dia lari segala macam, nanti kita ibadahnya sampai 2 jam. Ya. Jadi setelah itu dia tidur lagi. Lalu malaikat bangunin lagi. Bangun, kamu itu mesti makan yang banyak. Supaya kamu bisa berjalan berapa lama? 40 hari, 40 malam. Kemana? Saudara, ke Gunung Horeb. Gunung Horeb itu adanya di mana? Di Mesir. Gunung Sinai, itu pegunungan Sinai. Wilayah antara Mesir menuju kepada Israel. Itu di Gunung Sinai, jadi jauh. Dia dari padang gurun Beersheba itu adanya dekat Galilea. Dia harus berjalan kaki jauh 40 hari 40 malam. Jauh banget saudara. Jalan kaki menuju karena Allah mau ketemu. Wow, haleluya. Karena sama malaikat nggak mempan, Allah turun tangan. Karena apa? Allah melihat bahwa Elia sudah lemes. Apa yang terjadi saudara? Nah ini kita lihat kalau Allah hadir ya. Saya bacakan. Lalu malaikat membangunkan untuk kedua kalinya dan meminta Elia makan. Karena perjalanan yang harus ditempuh yaitu jauh 40 hari dan 40 malam ke Gunung Horeb atau Gunung Sinai, pergunungan Sinai. Maka Elia bertemu Tuhan di gunung sana, di Gunung Sinai itu ya, di Gunung Horeb. Lalu Tuhan bertanya kepada Elia, ya. Pas dia sampai ke Gunung Horeb, dia masuk ke dalam gua. Tuhan tanyanya apa saudara? Yuk kita baca sama-sama sambil duduk 1, 2, 3. Ayo baca dong. 1, 2, 3. Masuklah ia ke dalam sebuah gua bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ayat yang ke-10 katakan apa? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Alasannya adalah apa? Alasannya adalah nyawanya mau dicabut. Ya, jadi dia ngumpet, tinggal seorang diri, matilah gua gitu kalau bahasa Betawinya. Ya. Artinya apa? No hope, tidak ada harapan buat Elia. Dia stres luar biasa. Ya, sayangnya waktu itu nggak ada dokter psikologi supaya dia bisa konsultasi, nggak ada. Dia ngumpet di goa. Lalu Allah bertanya kepada dia. Bertanya begitu aja nggak menyelesaikan masalah. Coba berikutnya. Kita lihat nih cara Allah bekerja. Kita belajar ya cara Allah bekerja. Yuk kita baca. Di sini Tuhan langsung menampakkan diri kepada Elia. Kita bangkit berdiri, boleh? Baca ya. Supaya kita jelas. 1, 2, 3. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin, dan sesudah itu angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa, dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam api.
Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarkannya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara Tuhan kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu. Dengan pedang, hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu, saudara, silakan duduk. Kita lihat bahwa di sini kita lihat bahwa bagaimana Allah itu datang. Makanya banyak orang yang tidak mengerti selalu minta Allah datang. Kalau Allah, hadirat Allah datang, itu seperti itu, saudara. Anginnya itu bisa pecahkan bukit. Dahsyatnya luar biasa. Kalau Allah datang, kita mati. Makanya kenapa ada Tuhan Yesus? Melalui menyelamatin manusia pakai Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah manusia. Dia bisa berkomunikasi dengan kita. Tetapi kalau yang datang Allah, mati, saudara. Petir api, dia mendahului kedatangan Allah. Itu menyatakan betapa kuasa Allah luar biasa. Kalau dia datang, kalau orang minta datang, Allah datanglah. Hadirlah kemari, mati, saudara. Saudara tidak layak. Begitu dahsyat kedatangan Allah. Ini kita belajar supaya kita bisa mengerti siapa Allah kita, siapa Tuhan Yesus, siapa Roh Kudus. Amin. Gitu. Lalu apa yang berikutnya kita lihat? Pertanyaan Allah sama, yaitu kamu ngapain di sini? Ini menyatakan bahwa pertanyaan kedua ini menyatakan bahwa Elia itu tidak percaya, kurang percaya akan kuasanya Allah. Sampai Allah pada saat dia, kamu bangun, berdiri, keluar dari goa, aku mau ketemu sama kamu. Allah menyatakan kehadirannya, bahwa Allah itu dahsyat dan luar biasa. Amin, saudara. Iya, gunung batu pecah, itu baru anginnya doang. Belum apinya, belum petirnya. Yang terakhir Allah hadir dengan suara sepoi-sepoi. Dan Allah baru ngomong. Itu yang tadi yang datang awal-awal itu, belum, itu cuman pembukaannya doang. Allahnya belum hadir tuh. Bahaya, saudara. Jangan sembarangan kalau kita ngomong Allah hadirlah. Mati, saudara, mati. Kita tuh nggak bisa. Gitu. Ya. Nah, saudara, pertanyaannya sama. Kamu ngapain? Wah, Elia tetap ngotot. Aku seolah-olah sudah berjuang buat Allah. Aku sudah bekerja dengan luar biasa buat Tuhan. Kenapa aku hidupnya jadi begini? Jadi stres. Orang stres nggak doyan makan, nggak doyan minum, nggak bisa tidur. Nah, inilah yang akan kita alami sebagai orang Kristen. Halo? Orang Kristen, saudara. Jadi saudara jangan heran. Tetapi nanti saudara akan menang nggak? Kita lihat. Allah sudah bertemu dengan Elia, lalu apa yang Allah lakukan? Silakan dilanjut. Slide berikutnya. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa Tuhan menuntun Elia jadi pemenang. Amin. Amin. Elia sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ayo kita bangkit berdiri, kita baca. Kita baca sampai selesai ya. 1, 2, 3. Firman Tuhan. Pergilah. Kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah kau sampai, kau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja-raja. Dan Elisa bin Sabat dan Abel Mehola harus kau ulapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Nah, di sini saudara, saya ambil satu kesimpulan bahwa Elia diminta Tuhan kembali bangkit, dan Tuhan yang mimpin sekarang untuk menjadikan Elia pemenang. Amin, saudara. Amin. Amin. Ini akhir kisah daripada Elia.
Silakan duduk saudara. Nah saudara, kita lihat dari cerita ini apa yang kita bisa ambil kesimpulan. Next berikutnya, slide berikutnya saudara, saya nggak mau lama. Nah saudara, saya kasih judul tadi, bangkit jadilah pemenang. Bagaimana sikap seorang pemenang? Saudara adalah orang-orang yang menjadi orang-orang pemenang. Tapi saudara harus punya sikap. Sikap yang pertama yaitu apa? 1, kita baca 1, 2, 3. Pemenang tidak boleh takut kehilangan nyawa. Elia sudah memberikan gambaran bahwa seorang prajurit Kristus yang takut kehilangan nyawanya. Makanya dia jadi stres. Ingat, nyawa kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Yang kedua. Iya. Elia dia kreatif. Kata-katanya dia bilang apa? Aku sudah berjerih lelah membela bangsa Israel karena nabi-nabi dibunuh dan lain sebagainya. Itu kreativitas dari Elia sendiri. Salah atau tidak salah? Ya, saya pikir itu benar juga. Tetapi apakah Elia sudah minta tuntunan Allah untuk itu? Gitu. Tetapi yang saya tahu Allah berkenan apa yang Elia lakukan. Kenapa? Buktinya Allah harus tunjukkan bahwa api itu datang dari surga dan membakar habis semua, menyatakan itu. Tetapi Elia dalam hal ini dia frustasi. Dia tidak mau melanjutkan perjalanan berikutnya. Itu masalah yang terjadi. Yang ketiga, pemenang harus menang sampai akhir. Ini yang saya mau kasih catatan kepada kita semua. Sebagai seorang pemenang jangan menang satu ronde saja. Ada pertandingan, kalau main tenis itu sampai berapa kali tuh saudara? Nggak bisa kalau menang satu, saya menang, ayo kita pesta. Nggak bisa saudara, ada pertandingan kedua. Main bola aja ada babak 1, ada babak 2. Nggak pernah babak 1 menang terus, hore. Nah kita orang Kristen nggak boleh kayak gitu. Ya. Jadi kesimpulan akhirnya apa saudara? Saya selesaikan dengan kesimpulan akhir, next. Yuk kita bangkit berdiri, kita baca. Nah, kesimpulan firman Tuhan. Untuk jadi seorang pemenang, kita punya sikap-sikap seperti tadi. Kita nggak boleh takut nyawa kita hilang, kita harus dalam tuntunan Tuhan, dan kita harus menang sampai akhir. Nah, kesimpulan firman Tuhan. Yuk kita baca, 1, 2, 3. Tuhan, anak-anaknya menjadi pemenang. Stop. Tuhan mau setiap saudara jadi pemenang. Apapun latar belakang saudara, apapun kehidupan saudara, kaya, miskin, gemuk, kurus, pinter, bodoh, terus apa lagi ya? Tinggi, pendek, hitam, putih, kuning, coklat, hijau, terserah dah. Ya. Pokoknya kalau saudara di dalam Tuhan, saudara Allah mau saudara menang. Titik. Pertanyaannya, saudara mau menang nggak? Yang mau menang angkat tangan. Pertama tadi sikapnya harus apa? Nggak boleh sayang nyawa saudara. Nggak boleh ibu pintar. Nggak boleh takut mati. Mati demi Tuhan nggak apa-apa. Nomor 2 apa? Harus hidup dalam tuntunan Tuhan setiap hari. Jangan melenceng kemana-mana. Kalau Tuhan bilang ke kiri. Tapi ke kiri ngeri Tuhan. Ada harimau, ada. Pegang itu di dalam kehidupanmu, lakukan. Bukan hanya pegang, kerjain. Tuhan bilang lompat. Tuhan bilang di depannya ada sungai. Nyebrang ke sungai. Gimana caranya? Udah nyebrang aja. Bangsa Israel waktu suruh nyebrang sungai, dia nyebrang. Makanya ada kisah sekarang, Nabi Musa membelah laut. Coba kalau Nabi Musa waktu itu nggak mau Tuhan, gila suruh nyebrang ke laut, enggak gitu. Tuhan kalau suruh pasti ada jalan keluarnya. Amin saudara. Amin. Menikah dengan wanita itu misalnya. Kamu belum punya jodoh, udah doa-doa, itu pasanganmu. Wah dia orang kaya Tuhan, saya orang miskin gimana? Tapi kan bapakmu kaya. Amin. Loh kok nggak pede? Gitu loh. Ya.
Amin. Yang ketiga itu, sikap kita harus apa? Sikap kita harus menangnya itu sampai akhir. Jangan dihitung. Haleluya, bersaksi hari ini kan. Tuhan baik, aku menang. Aku kaya sekarang. Besok, kok nggak ke gereja? Iya, bangkrut. Emang begitu hidupnya orang Kristen. Hari ini menang, besok bisa bangkrut. Hari ini kaya, hari ini sehat, besok bisa sakit. Itu biasa. Berjuang lagi waktu kamu sakit. Nanti Tuhan kasih kesembuhan. Waktu Tuhan kasih kesembuhan, bersaksi lagi, aku sembuh. Gitu loh. Besok rumahnya kebakaran. Tetap semangat. Karena Tuhan kasih jalan keluar. Haleluya, Tuhan kasih saya rumah baru. Rumah yang jelek udah dibakar sama Tuhan. Gitu. Amin. Iya, mertua saya nggak mau pindah-pindah di Kebon Jeruk. Saya bilang, ma pindah di komplek perumahan. Enggak, mama udah betah dari dulu tinggal di sini. Ya ampun. Ya. Coba kalau nggak dibakar sama Tuhan, nggak pindah tuh. Orang Kristen cuma ngomongnya doang, percaya sama Tuhan. Tuhan, aku serahkan hidupku dalam tanganmu. Lah, disuruh pindah kagak mau. Dikasih rumah yang bagus kagak mau. Rumah jelek dipelihara, disapu-sapu, dipel. Udah nggak bisa dipel itu, udah retak. Dibakar aja sama Tuhan sekalian, udah bandel loh. Gitu kan. Dibakar sama Tuhan, pindah tuh. Ya, bukan begitu Tuhan kita baik ya. Kalau saya ngomong begitu ntar kesannya Tuhan jahat amat sih, nggak mau pindah, ntar pada yang suami istri pada ngomong, makanya gue bilang pindah tuh, ntar dibakar rumah lu gitu. Nggak begitu saudara. Maksud saya jangan sampai Tuhan yang bertindak gitu loh ya. Nah 3 sikap ini kita pelihara. Lalu kesimpulannya apa? Tuhan selalu mau setiap anak-anaknya menjadi nomor 2. Tuhan akan campur tangan. Saudara nggak usah takut. Saudara nggak usah sampai sujud-sujud begitu nungging-nungging gitu. Saudara enggak, Tuhan pasti campur tangan karena dia pengen anaknya menang. Dia nggak rela anaknya kalah. Karena kalau anaknya dia kalah, ini kita belajar sikap Tuhan. Kalau anaknya kalah, yang malu siapa? Bapaknya. Coba anakmu nggak naik kelas, yang malu siapa? Saya rasa anaknya sih nggak malu. Memang dia bandel. Yang malu tuh bapaknya. Kalau datang ke sekolah dipanggil sama guru, sini. Nah itu malunya ampun-ampun saudara. Saya pernah begitu saudara. Setiap akhir semester anak saya dipanggil, bapaknya dipanggil, padahal bapaknya pendeta, malu kan saya. Pak pendeta ngapain? Ngadep sama guru agama, ya elah. Anak bapak bandel ya, bikin kelompok geng ya di sekolah. Apa saya kurang berdoa kali ya? Tapi setelah saya mengerti firman Tuhan, memang begitu orang Kristen hidupnya. Gitu, turun naik. Coba kasih tahu sebelahnya, hidup lu emang begitu gitu. Ya, hidup lu emang begitu. Jadi jangan pernah kecewa, jangan tinggalin Tuhan. Tetapi ujungnya kita lihat ayat yang ketiga, 1-3. Iya, kalau saudara diajak naik, saya mau naik perahu menuju ke surga, berlayar ke surga, naik. Tuhan jurumudi berlayar ke surga, ke negeri Gian. Tetapi nggak mau berlayar, sampai tengah menjerit gitu loh. Aduh saya nggak mau, ada ombak, aduh. Dijorokin sama Tuhan ntar ke laut. Nyebelin banget sih lu berisik. Katanya mau berlayar ke surga. Ya ada ombak lah kalau berlayar. Gitu kan saudara, amin. Bisa ngerti kan maksud saya? Ini udah pakai bahasa yang paling rendah. Kalau nggak ngerti udah kita berdoa aja tuh supaya Roh Kudus kasih pengertian. Bisa ngerti ya? Semangat? Kok semangat? Nggak tahu lagi deh mesti gimana. Semangat? Gitu dong. Ini ketua partai jangan-jangan. Coba sekali lagi. Coba lagi. Semangat? Amin, haleluya. Yuk kita bangkit berdiri. Dah, selesai ya ibadah firman Tuhan. Cukuplah 1,5 jam kan. Nah, kita nyanyi satu lagu. Yuk.
lagu ini, El Shaddai. Ya, tahu usah kau takut pakai saya aja udah. Amin, haleluya. Oh glory haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah kau cemas, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. Kalau nyanyi lagu El Shaddai ini ya kan gini saudara ya, kan kita nggak usah cemas, nggak usah takut. Amin ya saudara ya. Kalau nggak takut, nggak cemas, mukanya kayak gimana saudara? Jangan. Tak usah ya, itu mah sama kayak Elia tadi di goa. Ada satu crash dua. Tak usah aku takut gitu dong. Masa mesti diajarin sih ginian? Allah menjaga. Kalau bawa suami, bawa anak kasih tahu. Tak usah ku bimbang. Amin. Yesus peliharaku. Amin. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah cemas, yang memberkati. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Amin, amin. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mata saudara ditutup sekarang, berdoa sama Tuhan. Mungkin kau punya masalah dalam hidupmu hari ini. Jangan takut saudara, karena Allah pengen saudara jadi pemenang. Amin. Allah nggak pengen saudara kalah, karena saudara-saudara ini yang hadir, Bapak Ibu yang hadir adalah anak-anak kesayangannya.
Nah, hari ini kita sudah belajar oleh firman Tuhan. Dari firman Tuhan, yang Allah mau adalah sikap kita pada saat kita menghadapi pencobaan. Marilah kita punya sikap sebagai orang yang menang. Beda kalau saudara menghadapi pencobaan, masalah dalam hidupmu, baik masalah ekonomi, baik masalah kesehatan, baik masalah hubungan antara saudara dengan Tuhan maupun saudara dengan saudara-saudara keluargamu, dengan teman-temanmu, saudara seimanmu, atau orang lain. Beda kalau saudara punya sikap sebagai seorang pemenang, saudara beda. Kalau saudara tidak mempunyai sikap sebagai pemenang, maka saudara akan putus asa waktu engkau mengalami goncangan, waktu engkau mengalami tekanan, waktu engkau mengalami kesulitan, maka sikapmu akan beda. Hari ini ingat, Tuhan mau jadikan semua sebagai pemenang. Amin saudara. Oleh sebab itu rubah sikap kita setelah kita dengar firman Tuhan ini. Tuhan akan campur tangan. Kita lihat akhir hidup Elia. Akhirnya Elia satu-satunya nabi di zaman itu yang tidak mati. Tuhan bawa dia naik ke surga dan tidak mengalami kematian. Dan dia menyerahkan kenabiannya kepada Elisa. Dan dia jadi seorang yang sungguh-sungguh menang. Haleluya. Dan sekarang saudara, buka hatimu. Buka hatimu. Berdoa kepada Tuhan. Jangan diam. Bilang sama Tuhan, Tuhan ini aku. Mungkin saudara sedang mengalami masalah. Bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku punya masalah dalam hidupku. Setiap orang punya masalah. Either itu pun seorang pendeta seperti saya, seperti pendeta-pendeta yang lain. Pasti ada masalah. Minta kepada Tuhan. Dan percaya terobosan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Katakan kalau engkau sudah menyerah, Tuhan ini jalan buntu, aku gak bisa lagi berbuat apa-apa. Aku mau Tuhan, Engkau turun tangan. Maka Tuhan akan turun tangan saudara. Amin. Haleluya. Buka hatimu. Terima kasih. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Aku anakmu. Aku sudah dengar firman-Mu. Terus berdoa, katakan Tuhan, aku butuh Engkau. Aku butuh kuasa-Mu. Atau butuh pembelaan-Mu Tuhan dalam hidup. Haleluya. Supaya aku bisa jadi pemenang. Lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Buka setiap hati. Buka setiap hati. Allah mau membela engkau. Allah mau membela engkau. Jangan keraskan hati. Jangan gunakan pendirianmu. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Biar dia bekerja dalam hidup. Dan percaya dengan iman bahwa Tuhan akan menjadikan engkau pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, Engkau dahsyat. Haleluya. Bekerjalah kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Campur tangan-Mu Tuhan terus terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah dengar firman-Mu hari ini. Dan aku percaya tidak ada satupun yang tidak dilawat. Tidak ada satupun yang ketinggalan. Semua Tuhan jadikan pemenang yang hadir hari ini. Aku percaya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Hadirat-Mu hadir, maka mengubah segala sesuatu. Terima kasih untuk Pastor Handi. Berkati dia kembali dalam apa yang dia alami. Tuhan, mujizat-Mu selalu terjadi dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan.
semua jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di musim apapun Tuhan yang mereka hadapi, Engkau selalu ada. Kami yakin akan pertolongan-Mu, dan pertolongan itu tidak akan pernah terlambat. Di dalam setiap musim ada kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih lengkapi ibadah hari ini. Ketika kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan, biarlah berkat damai sejahtera dan sukacita daripada Bapa di surga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Yesus berkata kepada kita, sabarlah, berbahagialah engkau hambaku yang setia. Mari masuk dalam rumah Bapakku, dan kita akan tinggal bersama Tuhan Yesus kekal untuk selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.